Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Puput. Sekarang kita akan membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk dapat mengikuti, silahkan simak video berikut ini. Oh iya, kalian bisa juga membuka buku LKS halaman 17 ya. Sebelum kita masuk ke kasus pelanggaran dan pengingkaran warga negara, kita harus paham dulu nih konsepnya kata pelanggaran dan juga kata pengingkaran. Nah, di slide yang telah Bu Puput tampilkan, kita akan membahas terlebih dahulu nih kata pelanggaran. Biasanya anak-anak, kata pelanggaran itu memiliki makna atau arti perbuatan yang melanggar, menyalahi, melawan, dan bertentangan dengan aturan. Kata pelanggaran sendiri itu selalu identik dengan hak. Sedangkan untuk pengingkaran sendiri itu memiliki makna tidak menurut, tidak melaksanakan, tidak menepati aturan yang ada. Pengingkaran artinya ingkar janji. Nah, ini selalu identik atau berhubungan dengan kewajiban. Nah, dari sini sudah bisa diketahui ya perbedaan antara pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau pelanggaran hak itu selalu identik dengan menyalahi aturan, kalau pengingkaran kewajiban itu selalu ingkar, tidak pernah memenuhi hal-hal yang seharusnya dilakukan. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan penyebab mengapa seorang individu atau warga negara itu selalu dan sering melanggar haknya atau melanggar hak orang lain dan mengingkari kewajibannya sebagai warga negara. Nah, di slide ini sudah Bu Puput rangkumkan ada 6 poin penting penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah sikap egois. Apa sih sikap egois itu? Jadi sikap egois itu anak-anak sikap yang selalu ingin menang sendiri, sikapnya tidak ingin dikalahkan. Sehingga jika seorang individu memiliki sikap seperti itu, maka tanpa sadar dirinya akan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang individu. Faktor yang kedua adalah rendahnya kesadaran. Jika seorang individu itu tidak memiliki kesadaran ataupun memiliki kesadaran yang rendah, dia akan cenderung bertindak tidak menghormati hak orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dia sering melanggar hak orang lain. Nah, kalau kesadarannya saja sudah rendah, otomatis sikap toleransinya pun akan rendah anak-anak. Apa sih toleransi itu? Toleransi itu artinya mengerti orang lain, memahami orang lain, menghormati orang lain. Kalau dia pun tidak bisa memahami orang lain, maka dia akan cenderung melakukan diskriminasi, membeda-bedakan. Nah, itu tentu saja berbahaya ya bagi hak orang lain karena haknya akan bisa dilanggar. Oke, poin yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban biasanya dimulai dari kata kekuasaan. Kekuasaan itu apa sih, Rek? Jadi kekuasaan itu sikap mempengaruhi orang lain supaya orang itu mau melakukan apa yang kita kehendaki. Biasanya orang-orang yang memiliki kekuasaan ini cenderung menyalahgunakannya karena merasa mereka berkuasa, mereka lebih kuat daripada orang lain. Nah, ini juga akan memicu sikap tidak menghargai orang lain, apalagi kalau atasannya atau bosnya. Kalau seorang pemimpin itu menyalahgunakan kekuasaan, maka dia akan cenderung bersikap tidak mentoleransi seenaknya sendiri terhadap bawahannya atau anak buahnya. Nah, itu poin yang keempat. Terus penyebab terjadinya yang kelima adalah adanya aparat penegak hukum yang tidak tegas. Maksudnya gimana? Oke, aparat penegak hukum itu ada siapa saja sih? Ada polisi, ada jaksa, ada tim advokat. Kalau aparat penegak hukumnya saja tidak tegas ketika menindaklanjuti sebuah kasus atau memberikan sebuah hukuman ke
perilaku atau pelaku kejahatan, maka itu akan mendorong individu lain itu akan menyepelekan dan mendorong munculnya pelanggaran-pelanggaran baru. Nah, itu tadi kenapa kita harus memiliki aparat penegak hukum yang tegas. Karena kalau tidak tegas, maka pelanggaran hak warga negara itu akan terjadi. Dan faktor yang terakhir adalah adanya penyalahgunaan teknologi. Jika kita ketahui anak-anak, di zaman sekarang yang sudah maju, teknologi itu menjadi poin penting dalam bersosialisasi, dalam berteman, dalam lingkungan sekolah pun kita membutuhkan teknologi, ya kan? Nah, kalau teknologi ini sudah maju, otomatis akan dapat membantu pekerjaan manusia. Tapi ada kalanya beberapa oknum atau individu itu melakukan penyalahgunaan teknologi. Akibatnya apa? Akibatnya akan memicu tindakan kekerasan, penculikan, penipuan, hingga pencurian. Nah, itu tadi 6 penyebab terjadinya mengapa ada pelanggaran hak warga negara serta pengingkaran warga negara. Kalau tidak ingin terjadi pelanggaran hak warga negara serta pengingkaran kewajiban warga negara, maka 6 poin ini harus ditindak tegas, yang artinya egoisnya harus dikurangi, kesadaran untuk menghormati orang lain harus ditingkatkan, terus sikap toleransinya itu harus dipupuk sejak dini supaya tidak terjadi yang namanya pelanggaran dan pengingkaran. Itu juga bisa kalian akses di buku LKS ya anak-anak, halaman 18. Setelah kita melakukan diskusi bersama terkait dengan konsep pelanggaran dan pengingkaran serta faktor-faktor yang berpengaruh, sekarang mari kita lakukan analisis anak-anak. Nanti Bu Puput akan menyajikan beberapa gambar. Silahkan nanti kalian amati apakah itu termasuk pelanggaran ataupun pengingkaran. Nah, oke. Slide di gambar yang pertama itu silahkan dilihat dulu anak-anak. Di slide ini yang saya tunjuk dengan anak panah. Nah, itu menunjukkan bahwa banyak sekali rumah-rumah atau bantaran-bantaran rumah yang berada di sekitar sungai, yang mana itu terlihat sekali bahwa 1, tidak bersih, 2, membahayakan keselamatan nyawa orang lain. Nah, terus gambar yang ini ada anak dan seorang ibu duduk di rel kereta api. Padahal yang kita ketahui ya anak-anak, ya rel kereta api itu harus steril, yang artinya tidak boleh ada manusia-manusia di sekitar rel karena akan membahayakan. Nah, ini tentu saja membahayakan. Kalau menurut kalian, apakah di Surabaya ada fenomena-fenomena seperti ini? Gambar 1, 1 rumah kumuh, 2 anak-anak yang dan sekumpulan orang yang membahayakan dirinya dengan duduk di rel kereta api, dan ketiga ada anak yang mengemis. Apakah ada di kota kita, kota Surabaya? Nah, coba kalian amati. Faktanya, oke, saya beri fakta sedikit ya. 27,5 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Walaupun itu sedikit dari jumlah penduduk Indonesia yang ratusan atau miliaran, itu akan mengancam dan mengganggu kestabilan negara kita, kestabilan politik negara kita. Nah, dari 3 gambar ini silahkan kalian amati, silahkan kalian analisis apakah termasuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Sekarang kita beralih ke slide. Silahkan nanti kalian analisis juga seperti yang saya jelaskan di gambar, kumpulan gambar yang pertama. Silahkan ada 3 nantinya akan saya sajikan. Silahkan dianalisis, silahkan mencari di literatur atau sumber lainnya supaya lebih paham lagi ini termasuk apa sih pelanggaran atau pengingkaran. Dapat ya? Silahkan dicari terlebih dahulu anak-anak.